Perkenalkan, nama saya Dede Yusuf, CGP Angkatan 6, PP Winarningsih. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ataupun pernah mendengar tentang moto guru penggerak. Ada 3 moto guru penggerak. Yang pertama tergerak, yang kedua bergerak, dan yang ketiga menggerakkan. Ya, tergerak untuk melakukan perubahan, bergerak untuk tidak boleh pasif, harus selalu melakukan perubahan, dan menggerakkan komunitas sekolah maupun di daerahnya. Jadi nggak sebatas hanya di sekolah, bisa di rumah. Ya. Terus yang saya presentasikan kali ini yaitu tentang keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya. Nah ini, kenapa? Karena keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan seseorang. Ketika menekankan kepada keyakinan seseorang, itu akan lebih memotivasi dari dalam. Kayak tadi kan tergerak, guru penggerak itu ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi ada motivasi berdasarkan kesadaran diri sendiri. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu ekstrinsik dari luar, jadi bisa terpaksa dan lain sebagainya. Kita ke poin-poinnya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Ini kelas 1 ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi kalimat-kalimat negatif itu dihilangkan. Tidak boleh berjalan di lorong misalkan gitu ya. Nggak ada kata tidak. Yang ada berjalan ketika berjalan di lorong, membuang sampah pada tempatnya. Tidak ada kata tidak. Jadi lebih ke positif. Kemudian ini contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif, selalu menyapa, dan kalau kebiasaan ya, menyapa guru, mengucapkan salam, dan yang lain sebagainya. Nah ini ada segitiga restitusi, segitiga ketika anak melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus dilakukan? Di sini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini keyakinan itu berdasarkan keyakinan kelas ya. Menstabilkan, apa yang dimaksud dengan menstabilkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dan ketika anak melakukan sesuatu pasti ada motivasinya, ada sebab akibatnya, ada sebabnya, pasti ada alasannya ya. Kemudian divalidasi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ini ada divalidasi ya. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu berbuat seperti itu tujuannya apa sih? Intinya gitu ya. Terus maunya apa? Kemudian yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan kelas yang udah dibuat. Ya misalkan tadi Bapak Ibu udah membuat keyakinan kelas, menyapa ketika bertemu dengan guru, memperhatikan ketika belajar. Ketika anak melakukan hal-hal seperti itu, maka ditanya lagi, dibalikan kepada anak-anak. Nak, kamu melakukan ngobrol di kelas itu, tahu nggak kesepakatan kita di kelas itu apa? Dibalikin lagi kepada anak-anak ya, karena keyakinan kelas itu berdasarkan kesadaran anak ketika mereka membuat kesepakatan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah ini semuanya dibalikin kepada anak. Ada yang menarik, ini ada 5 tipe kontrol guru kepada anak. Ya, yang pertama penghukum. Jadi kita bisa tanya pada diri kita sendiri, kita ada di posisi mana nih? Ya. Yang pertama penghukum. Penghukum itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini penghukum ya. Kemudian hasilnya apa ketika kita posisinya sebagai penghukum di kelas? Ya. Nah ini hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ketika dia sudah kembali ke duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku ataupun berteriak-teriak. Nah itu, dendam pokoknya. Pas sudah gede, ini guru saya nih yang dulu nih. Ya Rehan, pendendam ya. Kemudian ada tipe yang kedua, ini udah bentar lagi selesai ya. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Cirinya atau tanda-tandanya, nada suaranya memelas,
halus, sedih, ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, nak, tolong ibu dong, ya. Bantu ibu biar kamu supaya ibu tidak ditegur sama kepala sekolah gitu. Kan nggak enak ibu ditegur ketika upacara. Nah, gitu memelas ya. Memelas. Jadi anak nanti merasa kasihan sama guru. Nah, ini tipe yang kedua. Kenapa? Ini sini ada contohnya nih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat. Ini contoh tentang keterlambatan. Nah, ini hasilnya ketika guru memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, nanti murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu ataupun bapak guru. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, ya. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sifat penghukum. Kadang jelek juga ya, sebagai membuat merasa bersalah. Kayaknya kesannya saya salah mulu di depan bu guru. Nanti untuk percaya diri juga hilang. Kemudian ada posisi yang ketiga, posisi kontrolnya itu sebagai teman. Nah, itu tandanya ketika posisi kontrol sebagai teman itu suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Nah, ini kayak negor tapi kadang nggak dianggap serius ya, karena sebagai teman. Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti pak guru bantu kamu ini. Nah, ini guru sebagai teman. Nanti hasilnya seperti apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ketika guru memposisikan sebagai teman, ya. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi ketergantungan, mandirinya kurang, lebih tergantung kepada guru. Kemudian untuk posisi yang keempat, ini pemantau. Pemantau ini nada suaranya datar, seperti pengawas aja biasa, ya. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa sekarang? Kita mulai? Tahu pak, kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus kamu lakukan bila kamu terlambat? Paham pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ini contoh-contoh tentang pemantau. Intinya ekspresinya datar seperti pengawas aja. Kemudian hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat mereka berbuat salah. Kemudian untuk yang terakhir, ini masih pemantau, ini manajer harusnya ya. Posisi manajer. Manajer itu posisi yang terakhir, slide kita yang terakhir. Posisi guru di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi tadi ke keyakinan kelas apa? Kemudian apa yang kamu yakini? Terus jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu manajer ya. Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu ya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal yang lain? Keuntungannya apa ketika manajer? Yaitu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya sendiri, ya, tentu dengan bimbingan guru. Ini lebih ke mandiri ya untuk manajer. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru udah meluangkan waktunya. Berapa menit Pak Ridwan? 10 ya. Janji saya kan 10 sampai 15. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada sesi lain kita lanjut dengan pelatihan-pelatihan yang lain.